tersangka? Saya pada hari Selasa menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Di situ disebutkan bahwa saya sebagai tersangka. Jadi yang saya terima itu, dan kemarin saya menerima panggilan untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dan status saya juga sudah sebagai tersangka. Pak Rafael tahu nggak kalau, atau setidaknya lihat di media sosial, saya nggak tahu Pak Rafael masih buka-buka media sosial atau enggak, banyak pegiat anti korupsi bilang ini justru kok KPK lama sekali menetapkan Pak Rafael sebagai tersangka. Mereka bilang ya harusnya bukti-bukti yang dimiliki, dan itu kalau ada laporannya dari PPATK ya sudah gampang saja KPK mengolah itu. Kalau dari versi Pak Rafael sendiri benar nggak? Kalau dari versi saya sebetulnya menyerahkan ini kepada pihak dari KPK karena saya tidak mengerti pertimbangan apa dan harusnya seperti apa. Tapi kalau saya sendiri meyakini bahwa saya memang tidak melakukan hal yang dituduhkan. Hal yang yang dituduhkan itu apakah sekarang, kan kalau yang kami dapat informasinya itu Bapak diduga menerima gratifikasi dari selama 12 tahun ke belakang, gratifikasi. Ada juga yang menyebut jangan-jangan Pak Rafael juga termasuk di tindak pidana pencucian uang nih yang disebut-sebut di Pak Menko Polhukam sebut ada 349 triliun. Jangan-jangan kemudian publik bertanya, Pak Rafael juga masuk ke sini nih. Ini Bapak yang mana? Gratifikasi, TPPU, atau Bapak masih bersikukuh bahwa tidak ada tindak pidana apapun yang Bapak lakukan? Sampai dengan saat ini, saya juga tidak mengetahui bahwa apakah saya masuk yang 349 triliun atau saya dituduhkan melakukan tindak pidana pencucian uang, atau juga saya dituduhkan melakukan penerimaan gratifikasi. Jadi sampai saat ini saya belum tahu, tapi yang jelas di dalam SPDP yang telah disampaikan KPK kepada saya itu menegaskan bahwa saya telah melakukan pelanggaran, yaitu menerima gratifikasi dari orang lain sehubungan saya sebagai ASN begitu. Pak, kalau kami publik itu disampaikannya gini sama banyak aparat penegak hukum. Kalau melihat aparatur sipil negara itu, apakah dia punya harta wajar atau tidak itu dari ukuran penerimaan gajinya dan disesuaikan dengan golongannya. Jadi kalau Bapak ditanya, saya sudah mendengar jawaban Bapak di banyak kesempatan soal penambahan nilai jumlah harta di LHKPN itu karena ada penambahan atau peningkatan nilai di aset-aset yang Bapak miliki. Tetapi apakah ada hal lain sebenarnya yang mungkin itu menjadi bisa membuka rasional publik bahwa ya wajar Bapak punya harta segitu, mungkin berasal dari keluarga sebelumnya? Bapak mungkin bisa cerita apakah Bapak memang mendapatkan warisan atau ada asal harta yang lain yang mungkin itu seharusnya menjadi kategori wajar seharusnya? Jadi ada sebagian kami peroleh sendiri, sebagian juga dari warisan. Jadi warisan ini berupa hibah dari orang tua saya. Itu ada 3 aset tetap, 2 aset tetap lainnya ada merupakan warisan dari kakek. Jadi 3 ini berupa hibah, 2 berupa warisan dari kakek. Jadi kalau yang selain 5 aset tetap yang saya laporkan itu diperoleh dari hasil usaha, dari penghasilan saya sendiri, penghasilan keluarga saya dalam berusaha, dan ada sebagian juga utang dari orang tua. Bapak tampak hafal sekali ya detailnya ya. Iya. Jadi kan sebelumnya sebelum masuk ke tahap penyidikan Pak masih di waktu itu saya ingat Bapak masih dimintai verifikasi soal LHKPN. Deputi Pencegahan KPK bilang Bapak diduga terafiliasi dengan 4 perusahaan. Itu benar? Terafiliasi dengan 4 perusahaan apa, Bu? Maksudnya saya memang bersama istri saya adalah merupakan satu subjek hukum. Jadi saya dengan istri saya menikah tanpa melakukan perjanjian pemisahan harta. Berarti saya
mau membeli aset atas nama istri, atau istri saya mau membuka usaha atas nama istri dan saya misalnya ikut membantu di dalamnya dalam hal memberikan arahan, saya rasa itu sah-sah saja Bu sebagai suami istri. Karena kan seorang suami bisa saja membeli aset rumah atas nama istri. Bukan berarti itu nomine. Yang saya pemahaman saya nomine itu adalah ketika saya membeli aset atas nama ibu misalnya. Dan tidak punya hubungan keluarga. Betul. Untuk tujuannya mengaburkan. Betul. Kalau ditanya apakah Bapak berkenan cerita, Ibu sebenarnya atau istri Bapak itu memang menjadi seorang pengusaha sehingga wajar memang punya beberapa perusahaan, atau belakangan kan kemudian KPK menyebut Bapak itu dan keluarga itu punya harta di Manado, di Sulawesi Utara, kemudian di Yogyakarta. Kemudian tentu kami berpikir, wah, ini jangan-jangan ini nih yang dimaksud nih, ada pengaburan harta melalui aset-aset tersebut atau melalui perusahaan-perusahaan itu. Bapak punya penjelasan soal itu? Jadi begini Bu, kalau kita melihat bahwa saya dengan istri adalah merupakan satu subjek hukum, jadi jika saya berusaha atau istri saya berusaha, saya memang harus melaporkan dalam SPT PPh orang pribadi saya, karena istri menjadi bagian dari saya. Kemudian dalam LHKPN itu saya juga melaporkan secara terbuka atas saham-saham yang dimiliki atas nama istri saya laporkan secara terbuka di dalam LHKPN. Dan itu memang aturannya memang demikian. Jika saya mengatasnamakan orang lain dan tidak saya laporkan dalam LHKPN, nah itu baru jadi masalah. Tapi kan memang ini atas nama istri saya yang menjadi satu subjek hukum dengan saya. Jadi Bapak menganggap itu seharusnya tidak patut diduga ada tujuan untuk mengaburkan asal mula harta. Tadi Bapak sudah sebut soal ada juga Deputi Pencegahan KPK menyebut Bapak terafiliasi dengan kantor konsultan pajak tertentu yang juga kami nggak dikasih tahu secara detail itu konsultan pajak mana atau atas nama kantor mana. Itu betul Pak? Jadi begini Bu, saya juga awalnya kaget karena memang saya tidak pernah berafiliasi dengan kantor konsultan, apalagi kantor konsultan yang dituduhkan ini konsultan besar. Setelah saya coba cari tahu konsultannya apa, ternyata kantor konsultan ini adalah teman istri saya arisan. Jadi kalau sebetulnya PPATK bisa melihat secara jernih dan menyeluruh, itu bisa melihat bahwa transfer dari berbagai orang, ada 30 orang ibu-ibu, itu istri saya tuh bukan jadi bendahara arisannya. Itu satu orang transfer 1.100.000, 1 juta untuk arisan, 100.000 untuk makan-makannya, konsumsinya. Itu bisa dilihat sebetulnya 30 orang. Nominalnya 1 juta saja Pak? 1.100.000. Nah terakhir 2 juta, kalau nggak salah terakhir 2 juta. Nah kebetulan pada suatu ini asuransi arisan ini sudah berjalan dalam waktu 3 periode, berarti sudah 3 tahun. Jadi setiap 1 tahun sekali selesai, dilanjutkan 1 tahun sekali selesai, setahun sekali selesai. Nah pada saat teman istri saya yang berprofesi sebagai konsultan pajak ini mendapatkan arisan, saat itulah istri saya transfer arisan ke yang bersangkutan, itu 30 juta. Selama nominalnya 30 juta Pak? 30 juta. Oh jadi nggak besar-besar amat ya? Iya. Nah hal inilah yang saya menjadi berpikir kenapa hal ini dianggap sebagai TPPU atau ada transaksi yang mencurigakan antara istri saya dengan temannya yang notabene memang bekerja sebagai konsultan pajak. Harusnya kan dilihat apakah memang ini rutin si konsultan pajak memberi istri saya, atau memang dalam rekening itu ada 1 juta masuk secara bersamaan dalam suatu tanggal tertentu, kemudian dikembalikan kepada salah satu dari member 30 orang ini. Kan harusnya seperti itu. Itu sudah Bapak sampaikan ke KPK waktu diminta verifikasi soal ya kenapa ada aliran dana dari seorang yang berprofesi sebagai konsultan pajak dengan istri Pak Rafael? Waktu proses klarifikasi LHKPN itu memang saya belum mengetahui ada itu. Setelah saya baca di media, kemudian dalam proses penyelidikan saya dipanggil lagi untuk diperiksa, itu sudah saya sampaikan.
Ya. Angka lain yang membuat kami kaget adalah soal angka uang yang disimpan di STB, Pak. Ini banyak banget ya, pasti ketika mendengar nominalnya. Itu kemudian publik berpikir bahwa, oh jangan-jangan Pak Rafael juga mau mengaburkan uang lewat STB nih. Itu memang sengaja dikaburkan, Bapak sengaja menyimpan, sepengetahuan semua orang, atau bagaimana? Kalau saya mau mengaburkan uang yang ada di STB, tentu STB-nya nggak atas nama saya, itu dulu. Atas nama Bapak ya? Atas nama saya STB. Saya hanya menyembunyikan sebetulnya dari keluarga saya. Keluarga dalam arti? Dari istri dan anak-anak. Kenapa harus disembunyikan, Pak? Karena saya khawatir, saya ini kan ASN. Kalau istri dan anak saya tahu jumlah uang yang kami miliki, tentunya keinginan untuk ini itu pasti timbul, dan itu akhirnya akan membuat ketidaktenangan saya dalam mengelola rumah tangga. Jadi memang uang ini hasil dari penjualan aset-aset saya, aset tetap saya di tahun 2010, yang pada saat itu sudah saya tukarkan ke mata uang asing. Nah, kalau kita lihat dari jumlahnya, nanti saya bisa jelaskan secara detail bahwa itu memang connect dengan angka yang sudah ada di LHKPN, di SDP. Saya tidak melaporkannya di LHKPN, tidak melaporkannya di SPT, karena saya takut nanti pertama istri saya tahu. Jadi yang saya tutupin itu sebetulnya. Karena kalau tahu pasti anak-anak yang sudah tumbuh dewasa juga mintanya macam-macam. Istri saya juga mintanya macam-macam. Jadi bukan untuk mengaburkan bahwa Bapak punya harta atau simpanan uang sebesar itu? Bukan seperti itu tujuan saya. Tujuan saya ini uang untuk hari tua saya beserta istri, hanya untuk kami berdua saja, tapi tidak untuk sekarang digunakannya. Okay. Kalau gitu saya mau kalau Bapak berkenan, saya mau bertanya soal latar belakang keluarga Bapak, termasuk kenapa sih Bapak kemudian masuk ke STAN dan memilih profesi sebagai ASN, spesifik kemudian jalan karirnya ke Direktorat Jenderal Pajak. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau latar belakang keluarga saya, ayah saya dokter TNI, kemudian beliau terakhir meninggal umur 47 tahun sebagai kepala rumah sakit tentara di Kalimantan Barat. Nah kemudian beliau juga praktek dokter di sore hari, di mana saya juga sering ikut membantu membuat tagihan terhadap pabrik-pabrik yang menjadi langganan praktek dokter di tempat ayah saya. Nah kemudian yang kedua, ibu saya ini seorang apoteker, lulusan dari UGM juga, bapak saya juga dari UGM. Di Pontianak itu juga membantu ayah saya dalam hal obat-obatannya. Kemudian almarhum ibu saya juga memiliki usaha penggergajian kayu, sawmill, dan sebagai importir barang pecah belah, di mana barang pecah belah tersebut disampaikan dijual oleh toko-toko pengecer di Pontianak. Dan saya, kakak saya, adik saya semua tidak sekolah di STAN dan tidak ada yang menjadi pegawai negeri. Saya dulu memilih STAN, saya diterima di UGM dan diterima di STAN. Saya memilih di STAN karena saya ingin lepas dari orang tua. Karena lepas dalam arti? Karena ibu saya mendidik kami berempat ini sangat disiplin dan keras, lebih keras dari cara mendidik ayah saya. Jadi kita semua berempat laki-laki ini sebetulnya nggak ada yang tahan di rumah. Jadi bagaimana caranya kita mencari jalan keluar dari rumah. Saya bisa melarikan diri tanda kutip ke STAN, adik saya melarikan diri ke Jepang. Jadi kita memang kondisinya di rumah itu anak laki-laki jam 9 sudah harus di rumah. Jadi pendidikannya sangat ketat. Ini yang membuat kita anak-anak nggak ada yang tahan gitu. Akhirnya memilih ke STAN. Saya memilih ke STAN. Bapak mungkin bisa cerita perjalanan karir Bapak, kemudian pada akhirnya saat ini ditugaskan, saat ini, mohon maaf saya koreksi, Bapak sudah mengundurkan diri dan sudah diberhentikan oleh Kementerian Keuangan. Terakhir kemudian ada di kantor pajak wilayah Jakarta Selatan, betul ya Pak ya? Berarti berapa lama tuh? 33 tahun Bapak? Saya mulai bekerja, lulus dari STAN tahun 89.
Kemudian kemarin diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, itu tanggal 14 Maret 2023. Jadi sebetulnya sudah 33 tahun setengah di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi saya bekerja dari bawah, meniti karir betul dari pelaksana, kemudian saya memiliki kewajiban LHKPN setelah saya diangkat menjadi pejabat eselon 3 itu tahun 2011 awal, dan sejak itulah saya melaporkan semua harta saya ke dalam LHKPN. Itu yang bisa saya sampaikan. Perjalanan karir 33 tahun itu kan nggak singkat ya Pak ya? Dan kemudian justru akhirnya begini. Akhirnya karena ada kasus hukum anak Bapak, kemudian bergulir ke kasus hukum Bapak sendiri sebagai ASN, dan saat ini kita terima tahunya diberitakan oleh KPK adalah soal dugaan gratifikasi. Kita nggak tahu di proses penyidikan akan berkembang seperti apa. 33 tahun waktu nggak singkat ya Pak ya? Iya. Bapak mengabdi ke Kementerian Keuangan. Iya. Dengan kondisi saat ini, apa yang ada di benak Pak Rafael? Jadi begini Mbak Christine, saya melihat kejadian ini adalah menimpa anak saya. Saya sebagai seorang ayah, saya melihat bahwa ini digiring menjadi permasalahan orang tuanya. Saya menerima itu. Digiring oleh siapa? Diiring oleh masyarakat ya, masyarakat yang tentunya karena pertama kali melihat putra saya menggunakan mobil Rubicon. Nah kemudian siapa orang tuanya? Nah orang tuanya gimana caranya agar orang tuanya jatuh juga gitu. Itu memang model-model di Indonesia seperti itu. Ya sudah saya jalani saja. Tapi saya tidak akan pernah menjudge anak saya. Saya telah memaafkan dia. Walaupun apa yang telah saya bangun dari awal sampai sekarang dikatakanlah hancur, selesai sudah, tapi saya tetap memaafkan anak saya dan saya tetap menyayangi dia dan berharap dia nanti dapat berkarya menggantikan tentunya saya dengan cara dia yang sebaik-baiknya. Bapak sudah ketemu Mario setelah proses hukum, ya ditetapkan sebagai tersangka, Bapak juga berproses hukum di KPK sekarang? Saya sudah beberapa kali bertemu dengan anak saya. Ketika bertemu pertama kali dia memeluk saya, dia menangis, terus saya bisikkan kata-kata ke telinganya bahwa Den, Papa sudah maafkan kamu, Papa sudah ikhlas, yang penting kamu harus tetap sehat, tetap kuat dalam menjalani proses hukum ini. Kamu harus bisa belajar bertanggung jawab, harus bisa menyelesaikan ini sendiri. Papa mencoba membantu kamu dengan mencarikan kuasa hukum untuk mendukung apa yang telah kamu lakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan. Kalau saya melihat, saya sampaikan juga ke anak saya, yang kamu lakukan ini sebetulnya sudah di luar batas. Bapak mengakui itu sebagai orang tua anak Bapak memang salah? Iya, saya mengakui bahwa anak saya memang salah, dan saya pada setelah hari kedua istri saya menghadap kepada menemui orang tua dari Ananda David untuk menyampaikan permohonan maaf, dan hari ketiga hari kedua belum bisa ikut karena pada saat itu saya mempersiapkan diri saya untuk mengikuti proses talent di Kementerian Keuangan untuk meraih jabatan yang lebih tinggi, tapi ternyata keesokan harinya masalah menjadi semakin membesar, sehingga saya memutuskan untuk saya akan mendampingi anak saya daripada saya ikut mengembangkan jabatan saya. Saya rasa itu tidak, saya rasa lebih penting untuk anak saya. Jadi pada saat kasus Dendi bergulir, sebenarnya Bapak tengah mau menjalani proses untuk mendapat kesempatan penempatan di jabatan tertentu. Iya. Sebenarnya pada sehari sebelum 2 hari sebelum kejadian itu saya malam masih di kantor. Saya di kantor mempersiapkan diri, belajar, karena saya hari Rabu itu ada jadwal wawancara terakhir setelah proses pengembangan talent dari awal sudah sekitar 3 bulan saya ikuti. Kemudian wawancara terakhir itu hari Rabu.
hari Senin kejadian, saya masih di kantor, tapi saya belum tahu ada kejadian. Saya pulang 7:30, saya telepon dia dengan maksud mengajak dia makan malam, karena saya berupaya makan siang bareng, makan malam bareng di sela-sela kesibukan saya. Kemudian pada hari kejadian, hari Senin saya telepon itu, dia mengatakan, "Pak, aku lagi ditahan." "Hah, kenapa?" Aku berani. Itu posisi Bapak masih di kantor ya? Saya sudah pulang ke rumah nyari dia, mau ngajak makan-makan. "Hah, kenapa?" "Aku berantem, Pak." "Aduh, kenapa kamu berantem lagi?" Karena anak saya ini sudah sebelumnya pernah juga berantem sama orang. "Udah, Den, kamu coba selesaikan dengan baik, tanggung jawab." Saya nggak mengira kalau ternyata yang dia lakukan di luar batas normal yang saya rasa. Nah, kemudian pada saat itu dia mengatakan kepada saya, "Pak, Papa mau kesini nggak?" "Loh, Papa kesitu ngapain?" "Ya ini Pak, ini kan begini. Saya sampaikan, Den, kamu yang berdua belajarlah menyelesaikan sendiri, belajarlah bertanggung jawab." Saya nggak menyangka kalau kejadiannya itu separah itu. Nah, kemudian malam itu saya dengar dia dipanggil diajak ke polsek, dibawa ke polsek. Saya mulai gelisah, ini ada apa sebetulnya? Tapi saya tetap mencoba tenang, mencoba biarkan dia menyelesaikan sendiri. Kemudian keesokan harinya, malam itu saya telepon istri saya, Mama segera pulang karena Papa nggak mungkin bisa ngurusin Dendi. Papa harus mempersiapkan diri untuk bertahan Papa sendiri. Kalau boleh tahu Bapak bersiap untuk mendapat jabatan apa waktu itu? Saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi kepala kantor wilayah di Sumatera Utara 2. Tapi sudahlah, itu sudah masa lalu bagi saya. Karena pada saat saya di hari ketiga saya bertemu anak saya menangis dan kondisinya juga sudah ramai di publik. Saya melihat bahwa saya harus mendampingi anak saya. Saya percuma mementingkan diri saya sendiri, berkarir saya, walaupun itu harapan hidup saya dari awal saya bekerja. Tapi saya melihat kondisi seperti ini, saya harus mendampingi anak saya. Dan saya pada saat itu menyampaikan kepada anak saya, Papa akan mundur dari karir Papa untuk mencoba mendampingi kamu. Itu saya sampaikan pada malam itu. Dan saya setelah itu saya mencoba berjumpa dengan orang tua Ananda David. Saya duduk di lantai bersila menyampaikan permohonan maaf. Apa yang telah dilakukan oleh anak saya ini memang sudah di luar batas, dan saya menyadari itu. Saya sebagai orang tuanya meminta maaf atas yang telah dilakukan. Jawaban orang tua Ananda David waktu itu apa? Jawaban dari orang tua Ananda David pada saat itu kan rame ya, dari kolega-kolega dari beliau. Jawabannya pada saat itu, ya saya maafkan, tapi proses hukum tetap harus jalan. Saya sampaikan juga, ya Pak, nggak apa-apa Pak, proses hukum memang harus jalan, karena memang anak saya memang berbuat sudah di luar batas. Tapi saya sebagai orang tua, memohon maaf Pak, mohon dapat dimaafkan. Dan saya sebagai orang tuanya juga meminta maaf secara pribadi atas nama anak saya dan atas nama saya sendiri, karena apa yang telah dilakukan memang di luar batas yang seharusnya terjadi. Di mata Bapak, Mario Dendi ya, Dendi panggilannya ya, ternyata Bapak manggilnya Dendi. Dendi ini anaknya yang seperti apa menurut Bapak? Di mata Bapak sebagai orang tua, sebagai ayah? Dendi ini di mata saya adalah orang yang punya kemauan. Orang yang jika dia punya kemauan, dia harus mencapainya. Dan dia pernah membuat saya bangga, beberapa kali membuat saya bangga dengan tekad dia. Karena dia masuk ke SMA yang dia harapkan itu awalnya memang sudah saya larang dia. Kamu harus ikut Papa ke Jakarta, kamu harus dekat sama orang tua. Kamu boleh masuk SMA di Jogja, tapi yang berasrama. Papa nggak mau kamu terlalu bebas, kamu harus ikut belajar ikut aturan. Nah ternyata dia daftar sendiri Bu itu SMA. Dia daftar sendiri dan dia diterima. Jadi
saya melihat bahwa anak ini punya tekad, punya kemauan. Nah kemudian arah sebagai anak SMA itu dia juga punya arah yang jelas untuk mencapai cita-citanya. Tapi memang dia mudah ke-distract dengan wanita, dengan emosi, seperti itu. Pak, jadi pertanyaan kan sebenarnya menjadi masalah pemicu ini adalah ketika akhirnya warganet melihat Dendi menggunakan mobil yang bagi ukuran kita, masyarakat kita itu mewah, dan mungkin orang-orang yang sudah mapan dan bukan di usia Dendi yang biasanya memiliki mobil Rubicon atau menggunakan mobil Rubicon. Bapak punya penjelasan mengapa seorang Dendi, anak Bapak, kemudian bisa mengendarai mobil Rubicon? Apakah itu sekadar hadiah orang tua yang sayang pada anaknya, atau ada cerita di balik Rubicon? Dan nanti saya tanyakan tadi ya apa mengenai asal mula Rubicon juga, Pak. Ya. Jadi begini Bu, Rubicon itu saya beli bulan Agustus tahun 2021. Buat saya sendiri. Okay. Jadi pada saat itu saya ulang tahun di Agustus, saya ingin menghadiahi diri saya sendiri. Saya beli Rubicon. Ternyata setelah saya tumpangi sendiri, kok ini nggak enak banget. Saya mual. Nah itu. Saya mual, terus saya coba tawarkan ke kakak saya, kamu mau beli nggak? Kan bisa kamu jual lagi, karena aku mau beli mobil yang seperti Land Cruiser, seperti itu, yang lebih enak lah yang dikendarai. Akhirnya diambil kakak saya di bulan Desember tahun 2021. Nah Rubicon ini adalah mobil bekas Bu. Di publik beredar kabar bahwa saya membeli dengan nominal orang lain yang tinggal di dalam gang. Itu benar nggak? Nah, saya kan beli ini mobil bekas. Mobil ini mobil tahun 2013. Jadi karena ketika saya beli, memang sudah atas nama dia. Mobilnya mobil beli bekas langsung kepada orang yang pemilik sebelumnya, atau lewat biasanya? Saya beli di showroom. Oke. Iya, di showroom mobil bekas. Setelah saya beli, saya lihat kan bahwa STNK-nya selesainya bulan Februari tahun 2022. Sementara Desember sudah saya jual. Jadi kayak kita beli mobil bekas kan pasti atas nama orang sebelumnya. Nah itu yang terjadi. Jadi mungkin kalau publik melihatnya itu pengaburan, Pak. Bapak beli atas nama orang lain yang menjadi pemilik sebelumnya. Ceritanya kemudian bisa sampai ke Dendi, bisa diizinkan Dendi menggunakan Rubicon? Kan niat kakak saya membeli mobil ini juga tujuannya mau dijual kembali, karena kakak saya ini bekerja tadinya sebagai kepala cabang di salah satu dealer mobil. Nah dia tahu bahwa ini dia bisa mengambil margin dari kendaraan ini. Dia beli, terus dia lihat bahwa teman-temannya anak saya ini banyak anak-anak orang kaya. Jadi dia suruh pakai anak saya itu tujuannya untuk ditawar-tawarkan. Begitu. Ditawarkan supaya bisa beli mobil juga di showroom tempat. Enggak, supaya mobilnya ini bisa laku dijual. Gitu. Tapi kan kalau kami lihat di media sosial itu bahwa ada Dendi foto di situ, kemudian dipamerkan di media sosial, termasuk mungkin Bapak sudah lihat ya videonya berulang kali. Saya nggak tahu itu berapa kali di repost atau di reshare pakai motor gede, Pak. Kalau motor gede kok diizinkan, Pak, Dendi pakai motor gede? Jadi memang dia ini salah satu keponakan yang paling dekat dengan kakak saya yang penggemar mobil tadi. Dia penggemar mobil dan penggemar Harley. Dia punya Harley juga di rumah tuh. Jadi satu ini sering dipakai. Kalau orang punya Harley biasanya pengen Harley-nya jalan. Nah kemudian sama kakak saya, dia diajak sering jalan bareng kalau weekend. Nah akhirnya Harley ini juga sering dipakai sama anak saya. Dan anak saya ini sebetulnya bukan memamerkan Harley-nya kalau saya perhatikan, tapi memamerkan keterampilan dia dalam mengendarai kendaraan. Nah kalau ibu tahu, saya ini sudah sering sering mengganti kendaraan orang yang rusak, dan saya sering komplain kepada anak saya, kenapa kamu pakai kendaraan orang? Sudah berkali-kali Bu, dia itu pakai kendaraan teman-temannya jatuh. Kalau teman-temannya punya motor, ada acara balap motor, anak saya yang disuruh ikut balap. Karena suka balapan kayaknya ya. Suka dengan yang gitu. Dan saya udah berkali-kali mengeluhkan itu
dan mengingatkan dia jangan pinjam motor orang, karena kalau kamu pinjam motor orang ada masalah, Papa harus ganti. Itu sudah berkali-kali, bukan sekali. Tadi Bapak bilang tadi, saya balik lagi ke Bapak mau promosi untuk jabatan tertentu. Bapak menggambarkan perjalanan Bapak 33 tahun di Kementerian Keuangan, yang ternyata Bapak entahlah itu berkebetulan ada kejadian ini, dan ternyata Bapak juga tengah mau menjalani proses promosi ya, karena mau naik jabatan. Adakah hal yang Bapak mungkin bisa banggakan? Karena kami berpikir gini, karena sudah disampaikan bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi, jangan-jangan Pak Rafael nggak hanya sekarang diduga korupsinya, sepanjang karirnya mungkin sudah pernah ketika di awal-awal karirnya atau dalam proses perjalanan karir ini. Bapak bagaimana menggambarkan perjalanan 33 tahun sebagai ASN? Jadi Bu, memang saya sejak awal bekerja, saya mencoba menunjukkan saya pribadi yang baik dan mencoba berbuat yang terbaik bagi organisasi. Saya mencoba menyumbangkan pikiran saya, apa yang saya bisa lakukan untuk organisasi. Nah, memang itu mungkin dinilai oleh organisasi saya positif. Saya 2017 terpilih menjadi kepala KPP terbaik di Kanwil Jakarta Khusus. Itu Kanwil dengan konsasa teratas Bu di Indonesia. Kemudian saya juga terpilih menjadi kepala kantor terbaik nasional kedua. Itu kualifikasinya apa Pak ya, untuk bisa jadi terpilih yang terbaik seperti itu? Itu ada parameter-parameternya yang pada saat itu ditentukan, dan kebetulan saya memenuhi persyaratan itu dan diikutkan untuk 34 kantor unit strategis untuk ikut menjadi kandidat salah satunya, dan saya terpilih nomor 2 nasional. Nah, kemudian pada saat itu juga saya sebetulnya juga sudah menjadi talent untuk menjadi pejabat yang lebih tinggi dari saat ini. Tapi ternyata Kementerian Keuangan melihat bahwa LHKPN saya tinggi. Jadi ini merah katanya. Ya sudah saya terima. Itu kapan dikasih tahu Pak? Tahun 2018. Oh, berarti sudah ada pemberitahuan sebenarnya dari Kementerian Keuangan sebelumnya, memang Tidak, berarti di inspektorat? Pemberitahuannya tidak resmi, cuma informal bahwa kamu LKPN-nya terlalu besar, jadi nggak bisa promosi. Oh ya sudah, gitu. Ya sudah kalau memang itu, walaupun saya sudah terpilih Bu, menjadi 14 orang terbaik di Indonesia, ini kepala kantor terbaik di Indonesia sudah terpilih 14 orang, tapi ternyata saya di salah satu syarat untuk terpilih nggak boleh LHKPN-nya tinggi-tinggi ya Pak? Nah itu saya juga nggak ngerti Bu. Jadi saya mencoba jujur melaporkan semua dengan nilai pasar, nilai NJP, tapi ternyata itu menjadi hambatan bagi saya. Termasuk kami saat ini Pak, karena Bapak lumayan besar, 56 miliar gitu ya, sekitar segitu di LHKPN, jadinya kami mikir ini ASN kok punya harta sebanyak itu. Jadinya malah justru mungkin tadi Bapak katakan, Bapak bertujuan untuk jujur, tapi kemudian dari sudut pandang lain Pak itu diduga, atau kemudian membuat orang berpikir bahwa patut diduga Bapak punya asal harta yang tidak wajar. Saya dilarang sebagai wartawan nanya perasaan sebenarnya Pak. Tapi perjalanan 33 tahun di Kementerian Keuangan itu kan nggak singkat. Dan saya baru tahu, dan mungkin juga publik baru tahu, bahwa Pak bertepatan dengan kejadian musibah yang Bapak alami, Bapak sebenarnya mau menanjaki karir yang lebih tinggi lagi. Dan Bapak harus kehilangan semuanya. Ya, kalau saya itu pilihan Bu. Jadi saya merasa bahwa karir itu bukan sesuatu yang lebih penting daripada anak. Jadi saya tetap menganggap anak lebih penting dari apapun. Apapun kesalahan Dendi? Apapun kesalahan dia, saya sudah maafkan. Apapun. Membuat Bapak kehilangan semuanya, kredibilitas. Saat ini kami dengar dibekukan semua rekening Bapak. Bapak mungkin mau kemana-mana juga susah. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Itu sudah konsekuensi saya sebagai orang tua, dan dalam perjalanan hidup saya sudah berulang-ulang mengingatkan anak-anak saya bahwa kita
harus bisa mengendalikan emosi, kita harus hidup sederhana, kita tidak boleh menunjukkan kemewahan. Tapi itu mungkin tidak didengar juga, walaupun saya berusaha, Bu, setelah kesibukan saya memang orang yang mendedikasikan diri untuk kantor. Kemudian saya selalu berprestasi, Bu, dimanapun saya bekerja. Selalu ada inovasi yang saya lakukan, selalu ada prestasi yang saya torehkan, selalu ada legacy yang saya tinggalkan di tempat-tempat yang pernah saya bertugas. Tapi saya melihat memang anak dalam hal ini tidak bisa ditinggalkan. Saya harus memilih antara karir dengan anak, dan saya telah memutuskan anak lebih penting. Tiap siang saya mencoba ngajak dia makan. Pada saat hari kejadian tuh, saya siang itu makan sama Dendi sebelum dia magang. Jadi dia itu mau magang. Sebelumnya saya cerita, kalau flashback ke belakang lagi, dia mau magang, dapat tugas dari kampusnya, magang di kantor. Dia minta ke saya magang di kantor pajak. Saya sampaikan, Den, kalau kamu magang di kantor pajak, aku nggak yakin kamu akan sukses. Pasti kamu nanti endingnya hanya minta surat rekomendasi sudah magang. Kamu magang di tempat lain aja deh, supaya kamu dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat pelajaran untuk bekal kamu ke depan. Itu saya sampaikan begitu. Dan ternyata dia mencoba mencari, dapatlah dia tempat magang di Sahid Sudirman Center. Kemudian pada hari kejadian, sebelum magang, dia latihan karena dia bersiap-siap diri untuk mendaftar ke Akademi Kepolisian. Dia latihan pagi, siang saya telepon dia, mau makan bareng nggak? Ayo makan. Dan setiap hari itu saya ajak makan, karena saya ingin dekat dengan dia untuk mengarahkan dia. Makan, setelah makan dia mau magang. Magang itu ternyata liftnya mati, dia nggak bisa magang, jadi dia harus kembali. Nah, pada saat itulah dia punya pikiran lain, jemput pacarnya. Kemudian kejadian itu terjadi di malam hari. Jadi saya tahu itu kejadian di malam hari, bukan dia yang memberitahu, tapi saya yang telepon dia mau ngajak dia makan. Bapak tadi bilang Bapak akhirnya kemudian pada titik memilih antara karir dengan anak. Tapi proses hukum di KPK juga bergulir. Bapak saat ini statusnya tidak main-main. Bapak statusnya adalah sebagai tersangka. Tahapan berikutnya adalah kemungkinan untuk ditahan kalau memang diperlukan. Menurut penilaian penyidik secara subjektif maupun objektif, Bapak perlu untuk ditahan. Jadi tujuan Bapak untuk bisa mendampingi dan memilih Dendi bisa jadi tidak terwujud sama sekali, karena Dendi juga harus menjalani ancaman hukumannya nggak main-main 12 tahun. Itulah yang membuat saya sebetulnya sedih. Saya merasa bahwa saya sebagai seorang ayah tidak bisa optimal untuk anak saya. Tapi kalaupun saya memang harus ditahan, saya akan menerima itu bagian dari konsekuensi saya. Dan saya akan mencoba memohon kepada KPK, jika diperkenankan, walaupun saya nanti sudah ditahan, saya tetap bisa berkomunikasi dengan anak-anak dan istri saya. Karena saya memang hidup selama ini setelah berumah tangga, hidup saya memang totali untuk keluarga, istri dan anak saya. Saya tidak ada keinginan yang lain, tidak punya harapan-harapan untuk kepentingan diri saya sendiri. Saya ingin membahagiakan istri dan anak saya. Itu yang menjadi harapan saya. Pun Bapak hari ini harus menghadapi situasi yang sangat sulit. Apapun keputusan dari penyidik, baik itu di KPK maupun saat ini di Polda Metro Jaya, ya Pak. Apapun saya akan jalani dan saya akan menerima. Tentunya saya juga akan meminta penasihat hukum saya untuk dapat memberikan arahan-arahan kepada saya, sehingga saya dapat menjalaninya dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Kalau bertemu dengan istri Dendi, biasanya ngobrol apa sih sekarang Pak? Kalau saya cenderung sekarang selalu menekankan kepada anak saya bahwa saya tetap menyayangi dia. Saya telah memaafkan dia. Saya
tetap berharap bahwa dia bisa menjadi anak kebanggaan saya dan mendapatkan dan meraih cita-cita dia nanti ke depan. Itu yang selalu saya sampaikan ke dia. Meskipun publik mungkin di luar sana sudah banyak sekali mencaci maki anak Bapak. Ya, karena mereka mungkin publik melihat dari luar. Mereka tidak melihat bahwa kami dalam satu keluarga ini sebetulnya keluarga yang saling menyayangi, bahwa orang boleh menilai anak saya lepas kendali, tapi di belakang itu kami saling menyayangi. Dan saya melihat bahwa tadi beberapa waktu yang lalu ketika anak saya tahu kondisi saya seperti ini, dia juga menangis. Bukan menangisi masalahnya dia, tapi menangisi orang tuanya yang sudah menjadi bulan-bulanan oleh publik. Dan dia menangis. Kami lihat di video waktu dirilis, banyak yang kemudian menafsirkan, netizen, warganet bilang, wah nih Dendi ini gak ada ekspresi rasa bersalah nih, menurut netizen. Sebetulnya kalau saya sebagai orang tuanya yang bisa melihat kesehariannya dia itu bersikap seperti itu tuh, dia ingin menunjukkan bahwa dia itu mau bertanggung jawab. Karena dia tidak akan lari dari tanggung jawab. Itu yang selalu saya ajarkan ke dia. Tapi dia memang, saya lihat dia nangis pertama kali itu ketika bertemu dengan saya, dia nangis. Kemudian itu sudah ditetapkan sebagai tersangka? Sudah waktu di Polres Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua, ketika ada rekonstruksi, itu Dendi menangis. Ketiga, ketika dia tahu bapaknya jadi bulan-bulanan publik, itu dia nangis. Termasuk sudah tahu Bapak sebagai tersangka saat ini? Sepertinya dia sudah tahu dari media. Dan saya tahu bahwa dia sangat sedih. Saya tahu dia kecewa dengan dirinya sendiri. Dia sudah melakukan hal-hal yang di luar batas, tapi saya tetap besarkan hati dia bahwa sudah, nggak apa-apa yang sudah terjadi harus kamu hadapi dan Papa hadapi. Yang penting Papa berharap kamu sadar, bertobat, dan mau memperbaiki sikap dan cara hidup kamu ke depan. Bapak sudah siap menghadapi apapun, kondisi apapun ke depan? Saya apapun akan saya jalani. Tapi saya berharap anak saya tidak dihukum melebihi apa dari yang dia lakukan. Karena dia masih punya masa depan, dia masih punya harapan untuk dapat menjadi orang yang lebih baik. Bapak bagaimanapun tetap adalah orang tua yang berharap anaknya bisa lebih baik. Ya, saya menyayangi dia. Sama juga saya menyayangi anak-anak saya yang lain. Pak Rafael, terima kasih sudah menerima kami dan menceritakan banyak hal. Terima kasih. Sehat selalu buat Bapak. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi ikut terharu, Pak.